Oke, balik lagi dengan kita dari Klub Buku Cilengsi dengan gua Firman. Gua Leo. Nah, kita sudah masuk ke episode 3 nih, kalau nggak salah ya. Episode 4. Oh, episode 4. 2 sama Nanti tadi 3 salah. belum kegarap 2-3-nya. Oh iya benar. Episode keempat nih. Iya. Tak terasa ya. Tapi Kita yang masih terupload baru episode 1. kita emang suka take ya. Tapi ngeditnya Yeah. agak nggak menyenangkan ya. Rada kurang menyenangkan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita mungkin lama-lama inilah bisa lebih cepat ngeditnya gitu. Bisa lebih cepat. Kita kan banyak belajar dari ini buku yang akan kita bahas nanti gitu ya. Iya, tunggu gue lagi mencari korelasinya nih sebenarnya. Jadi Banyak belajar dari buku yang akan kita bahas. buku yang kita bahas ini kan soal mentalitas gitu ya. Jadi mungkin editing tidak kita sukai gitu ya, tapi Oh, dibentak sama nih orang gitu. iya, iya, Ngedit lu gitu. iya. Langsung ngedit sehari. Sebenarnya mah setengah malam bisa. Bisa. Cuman ya kitanya aja masih mungkin apa ya, mental tempe barangkali ya. Mental tempe, bukan mental apa? Kapalan ya. Iya, bukan mental kapalan, bukan mental kalus. Halus. Dari situ sebenarnya kita udah memberikan clue nih buku apa yang akan kita bahas. Sebenarnya udah ada di judulnya juga sih. Iya benar. Jadi buku yang akan kita bahas di episode keempat kali ini berjudul Can't Hurt Me dari David Goggins. Ora iso nyakiti aku yo. Ora iso nyakiti aku, pokoknya ora iso. Pokoknya. Iya. Pokoknya mental buat teman-teman yang belum pernah dengar nama David Goggins nih. Singkat perkenalan aja, David Goggins ini merupakan ultramarathoners dan dia juga mantan Navy SEAL dan juga mantan US Air Force kalau nggak salah ya. US Air Force ya. Mungkin sebagai gambaran konteks ultramarathoners ya. Dia ultramarathoners, betul. Bedanya sama maraton itu apa man? Supaya orang-orang tahu gitu. Oh ya, kalau maraton itu jaraknya kan 42,195 km. Kalau ultramaraton dia lebih dari 42,195 tuh. Dan biasanya kalau dia lari, pesertanya lari, dia sambil bawa susu tuh. Sambil bawa susu? Iya. Oke. Namanya juga ultramaraton. Oh itu maksudnya. Masih meraba-raba loh. Emang iya ya? Ultramaraton bawa susu ya? Oh, tahu ultra ya. Enggak gitu. Enggak. Jadi kalau ultra jaraknya dia bisa lebih dari maraton gitu ya. Biasanya sampai 50 atau 75 atau 100 atau 200 kilo. Ada lagi juga bahkan yang apa itu berdasarkan waktu, misalkan suatu event ini waktu yang harus diselesaikan adalah 24 jam. Ya udah. Selama 24 jam itu pesertanya dapat berapa kilo gitu. Jadi 24 jam tuh lari terus ya kalau pokoknya disuruh lari terus tuh, gimana pun cara strategi lu sebisa mungkin banyakin kilometer yang lu dapat gitu. Oke. Kalau yang pernah lu coba apa man? Yang baru pernah gue coba sebenarnya yang maraton doang tuh. Maraton ya. Baru maraton. Berapa lama tuh jamnya? Itu gue 6 jam 16 menit men. 6 jam 16. Itu di bawah berapa kilo tadi? 42 ya? Ya itu 42 kilo. 42 195. Oke. Jadi biar teman-teman pendengar dapat gambaran tuh loh kalau dapat gambaran. Marathoners tuh lari kayak gitu 24 jam gitu ya. Iya. Kalau Navy SEAL men, coba gambarkan seberapa kerasnya itu man.
Wah, Navy SEAL nih. Mungkin teman-teman pernah nonton film-film Hollywood ya, seperti American Sniper, atau mungkin kalau yang spesifik Navy SEAL, ada lagi SEAL sih ya, ada lagi SEAL. Kalau teman-teman familiar dengan film-film tersebut, sebenarnya bisa kurang lebih punya gambaran lah betapa harshnya gitu kehidupan mereka gitu. Tapi kalau teman-teman yang masih belum familiar, itu bahkan lu meninggal pun lu dianggap gagal gitu. Meninggal dianggap gagal. Iya, meninggal dianggap gagal. Jadi pada saat sesi rekrutmen itu kan dia harus melewati beberapa tes gitu ya. Itu bahkan lu meninggal, ya udah. Dianggap gagal. Ya berarti nggak cocok aja gitu. Ya, jadi ya udah meninggal juga sih. Jadi saking beratnya ya ada yang meninggal, terus ada yang cacat seumur hidup ya. Ada yang kena gangguan mental karena bener-bener setaf itu ya. Jadi kayak Very very tough. Dilepas di lautan luas, terus dikasih pemberat ya kakinya pas di kolam gitu ya. Yes. Jadi mungkin teman-teman bisa googling aja lah ya, atau lihat YouTube-nya gimana sih Navy SEAL itu berlatih gitu ya. Kalau di sini mungkin mirip-mirip Kopassus mungkin. Mungkin ya, mungkin. Walaupun memang kayaknya nggak di blow up tragedinya gitu ya, Man ya. Iya. Tapi ya memang gila sih apa yang mereka lalui gitu ya. Nah, dia juga ini bener nggak ya gue US Air Force tuh? US Air Force itu kalau nggak salah nggak masuk dia, Man. Kalau nggak masuk justru ya. Kalau nggak salah dia daftar terus nggak masuk. Terus itu yang dijadikan salah satu pengalaman pelajarannya gitulah. Kalau nggak salah ya. I see. Ini kalau gue boleh bertanya nih ke lu kenapa akhirnya baca buku Can't Hurt Me Man? Soalnya banyak pembaca buku dan podcaster yang gue ikuti gitu ya. Pengarang buku juga itu merekomendasiin buku ini. Jadi ini gue nggak pernah denger sebelumnya namanya, cuman kok banyak banget yang rekomendasiin, jadi wah tertarik gitu. Iya. Terus kalau nggak salah kita bacanya barengan ya, maksudnya satu periode ya kalau nggak salah. Satu periode. Kalau lu alasannya apa, Man? Gue karena masuk algoritma gue sebenarnya, men. Di sosial media ya. Di sosial media. Jadi gue lihat di Explore, kok gue jadi sering lihat nama ini gitu ya, dan di sosial media yang membahas buku juga banyak yang membahas bukunya dia gitu. Dan apa ya, relate dengan apa yang gue sukai sebenarnya. Dari lari gitu kan, karena pengalaman gue pada saat maraton itu gue nggak punya mental toughness tuh pada saat itu. Gue ngerasanya gue nggak punya mental toughness ya, sehingga ya udah gue di kilometer 10 bahkan 12 kilometer terakhir gue jalan kaki, men. Karena gue merasa wah nggak, ini this is not for me gitu. Iya. Gue kalau ngerasain kayak gitu pas naik gunung, Man. Naik gunung. Oh, pas naik gunung ya? Ya, atau ya olahraga juga ya. Tapi karena nggak into lari, jadi tapi kurang lebih rasanya sama kan, kayak puasa atau apa mandi es gitu kan, ya kayak gitu. Iya. Nggak mesti lari sih. Yang jelas apapun yang memberikan pressure berlebih terhadap kita gitu ya. Iya, pokoknya sampai di rasa pertengahan itu udah gue pengen nyerah aja gitu ya. Iya. Disitulah kita perlu mental toughness seperti David Goggins ini gitu ya. Dan dia nggak ujuk-ujuk jadi David Goggins gitu. He's been through a lot gitu. Dari masa kecilnya yang di abuse oleh bapaknya gitu ya. Ayahnya ya, mantan ayah ya. Mantan ayahnya. Mantan ayah kan menikah lagi ya?
Gue pikir mantan ayah karena meninggal nih. Oh meninggal. Oh ya benar-benar meninggal duluan. Meninggal duluan benar-benar. Wah itu kalau lu baca cerita pengalaman dia masa lalunya gelap banget, men. Gelap banget. Gelap banget. Dan dia bisa menggambarkan kegelapan yang dia alami dengan sebegitu bluntnya gitu di buku ini. Iya, di luar ini ya Man ya, di luar kemungkinan itu dramatisir atau ya, apa tendensi penulis gitu ya. Tapi artinya kalaupun itu didramatisir itu tetap gelap banget gitu ya. Itu gelap banget, men. Dan dia, ya, gue suka dengan cara penyampaian dia sih, yang pas gue baca, wah gila banget. Gue tuh pas baca tuh gue bisa mendengar suaranya dia gitu. Seakan-akan dia lagi ngebacain buku ke gue nih. Gitu. Karena ya wording lah ya istilahnya. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang dia pakai itu ya kalimat-kalimat yang tidak biasa gue baca gitu. Iya. Kalimat diteriakin Brimob. Iya. Latihan outbound gitu. Iya. Dan Grammarly mungkin nggak apa ya, nggak bener-bener banget gitu di buku ini. Kayak ya udah slang banget gitu sebenarnya nih buku. Iya. Itu sih. Jadi gue sambil minum ya, men. Ikan, men. Gue juga sambil minum ya dari tadi nih. Wih. Sampel. Cuka apel kan itu? Cuka apel bener. Apple cider vinegar. Aman tuh, Man? Lemon honey ginger, man. Oh, gue pikir Lays. Puasa nih. Puasa jangan dong. Jadi kalau diminta untuk menceritakan secara singkat, ini buku nih tentang apa, Man? Istilahnya tuh kalau kata Paulo Coelho, ya kan, katanya kan di universe will will conspire to support you apa intinya gitu ya. Tapi kalau kata David Goggins, kata dia it's possible to transcend anything that doesn't kill you gitu. Waduh. Wah, itu pas gue baca kalimat itu, wah anjingnya orang. Bener-bener dia bisa transcend atas apa yang sebenarnya bisa menyakiti dia gitu. Iya. Tapi itu dia pakai kutipannya Paulo Coelho tadi diomong sendiri sama Goggins atau lau yang? Oh enggak, gue tadi kalau Paulo Coelho kan kalimatnya itu. Nah, kalau si quotes-nya David Goggins kira-kira yang tadi itu. Mantap banget sih. Keren banget lu bisa mengcompile gitu. Si persiapan. Iya. Tapi keren banget, men. Pas kita pertama kali buka buku itu, kita tuh langsung ditunjukkan dengan lembaran seakan-akan kita tuh Navy SEAL gitu. Kayak dia bikinnya tuh warning order gitu kan. Terus ada task organization, solo mission, situation, mission, execution. Habis itu dia tanda tangan itu. Iya. Navy SEAL retired. Wah, anjir, langsung. Gue menggebu-gebu banget tuh pas buka halaman itu gitu. Tapi ini kan lu kena gitu kan ya? Buku ini tuh mengena karena banyak konteks kemiliterannya gitu ya. Lu ada keinginan jadi militer nggak sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Oke. Setelah baca itu tertarik nggak? Setelah baca itu gue langsung tertarik sih. Tertarik ya. Oke. Lu juga nggak? Kalau gue sih enggak ya. Tetap enggak. Emang enggak into militer, tapi sangat menikmati sih baca itu gitu. I see. Gue langsung punya respect yang berlebih sih dengan dunia kemiliteran gitu. Ya, respect-nya itu iya sih. Itu kayaknya perlu ditumbuhkan juga ya. Contohnya kayak ke gue yang belum kenal dunia militer gitu. I see. Karena yang ini very personal tapi
sebelum gue baca buku ini gue melihat dunia militer itu, specifically yang di negara kita tercinta tuh ya sebagai institusi gitu. Gue tidak melihat di dalamnya itu ada orang-orang dengan mental toughness yang gila gitu, men. Oh iya. Dan ini gue punya saudara jauh yang kebetulan tetangga nih. Dia memang Marine lah ya. Angkatan laut. Terus kan gue bisa lari pagi. Terus suatu ketika gue papasan dengan dia. Dan finish bareng-bareng lah. Gue udah selesai, dia habis itu baru selesai juga. Gue tanya, berapa K om? 10K nih. Tuh. Berapa om? Wah, ininya berapa menit gitu. Dia bilang 52, men. 52 menit. Wih, 52 menit. Gue 1 jam 30 menit aja kadang-kadang nggak nyampe tuh tadi. Dan pas gue tanya, om usianya berapa nih om sekarang? Dia bilang 59, men. Wih, gila. Wah, anjir. Gue langsung connect gitu sama dia gitu. Dan dia juga langsung menceritakan pengalaman dia pada saat dia ditugaskan gitu ya. Gila sih, men. Tapi kita lihat aja kalau nggak salah figur tertingginya militer saat ini kan juga udah usia dan badannya jadi banget, man, terjaga gitu loh. Iya. Itu apa tertinggi itu apa, man? Jenderal? Bukan. Kok gue jadi lupa sih? Iya, pokoknya bukan Letjen ya. Depan inisialnya A ya, tapi gue lupa apa gelarnya gitu. AP. Iya, AP. Jadi banget tuh badannya. Iya. Itu sih. Itu keren sih. Iya. Kalau sorry, man. lanjut men. Kita sama-sama ini memberikan kesempatan bicara. Iya. Dan apa, man, tadi, man? Gue pengen baca, pengen nanya ke lu sebenarnya tadi. Hal yang mengena nih sebenarnya di buku ini. Paling mengena nih. Gue sebenarnya banyak banget sih. Gue aja di halaman pertama udah mengena banget gitu. Dengan dia bilang by command of David Goggins gitu. Itu asik banget sih. Kalau yang ngena sebenarnya banyak ya. Agak-agak apa ya? Menggelitik gitu, maksudnya apa? Menggairahkan gitu loh, membaca ini tuh kayak kebakar gitu. Jadi banyak soal grit gitu ya. Lo udah baca kemarin juga kita singgung ya, Angela Duckworth itu. Jadi kayak David Goggins nih kayak representasi dari grit gitu. Menurut gue ya, figur yang sangat grit banget. Terus gue kan juga lagi baca Daniel Goleman ya, Emotional Intelligence ya. Menurut gue tuh si David Goggins ini sangat intelligence gitu, emotionally. Karena seperti yang lo bilang tadi kan, pengalaman-pengalaman hidupnya tuh nggak gampang gitu. Nah, biasanya kan manifestasi emosi itu kan proses belajar, man. Misalnya contohnya kayak lu punya trauma dipukul sama orang sehingga jadi takut kalau papasan sama laki-laki besar misalkan gitu ya. Nah itu kan proses belajar tuh. Ada pengalaman, terus proses belajar, lalu output gitu kan. Kita mengasosiasikan dengan tiap orang berjalan maka saya akan takut gitu. Nah, si Goggins ini bisa benar-benar mengontrol inputnya atau pengalamannya nih, kita kan nggak tahu ya. Jadi semua kan negatif nih si Goggins kalau diceritakan. Tapi dia bisa memproses dengan sangat apa ya? Sesuai dengan wise-nya dia gitu. Dia maunya apa? Sehingga output yang dihasilkan juga ya sesuai keinginannya dia gitu. Jadi menurut gue Goggins nih mungkin memang berapi-api gitu ya, mungkin memang ekspresif secara emosi, tapi in terms of emotional intelligence yang digambarkan Daniel Goleman nih, Goggins tuh intelek banget gitu. Itu sih buat gue kena sih. Kalau lu ditanya ini, man,
sebelum gue tanya ini ya, sebelum gue tanya apa yang menarik dan kena banget ya. Jadi apa aja insight yang lu dapet man dari buku ini man? Pasti banyak banget ya kayaknya. Banyak banget sih. Gue tuh justru karena gue sering diceritain bokap gue gitu ya, tentang cerita orang-orang yang sukses di hidupnya, dia tuh masa kecilnya ditempa gitu. Gue banyak diceritakan cerita-cerita seperti itu gitu, which gue somehow pengennya sih gue disagree gitu. Dan gue sebenarnya pandangan gue juga gue disagree gitu, karena nggak juga, ada juga orang-orang yang nggak harus ditempa juga bisa-bisa aja sukses gitu. Yeah. Gue pengen menepis pandangan generasi baby boomers gitu, yang melihat generasi kita tuh kalau mengutip Renald Kasali ini katanya strawberry generation gitu. Kurang tantangan gitu ya. Kurang tantangan ya kan. Nah, tapi pas gue baca buku ini, anjir apa iya ya gitu. Gue justru bertanya-tanya, takut, gue khawatirnya tuh karena kita sudah enak gitu ya. Jadi kita tuh nggak punya keinginan untuk thrive gitu loh, men. I see. Iya. Itu sih. Dan tapi gue mikir juga, masa iya sih kita harus punya pengalaman kayak David Goggins kan? Ya sebenarnya males juga gitu. Kayaknya kalau semua punya pengalaman kayak David Goggins, seluruh dunia nih kayaknya dunianya hancur man. Hancur sih. Cukup David Goggins lah yang membagi pengalamannya. Cukup David Goggins sih. Tapi banyak banget sih insight yang gue dapatkan. Kayak misalkan kita udah berada di lowest point kita gitu ya. Ya try to not nggak cuma bounce back aja, tapi bounce forward gitu. Widih. Ini gue suka nih. Ini kayaknya riset dulu nih. Nggak, men, tapi serius, dia keren banget sih. Maksudnya dia tuh bisa menghack mind-nya dia gitu. Itu dia tuh, menghack kayak dia tuh sebenarnya udah mampus banget tuh. Misalkan pada saat dia lagi ultramaraton di Death Valley kalau nggak salah ya dia bilang tuh. Ya, Death Valley itu gila, men. Death Valley itu one of the toughest races katanya ya di US gitu. Dia lari di gurun Nevada itu di musim panas yang bisa suhu tuh bisa mencapai 50 derajat gitu, derajat Celcius. Lari aja gitu, anjir. Iya. Tapi gila sih. Jadi setelah gue baca buku itu, gue langsung suka nyari-nyari nama-nama event-event ultramaraton yang dia ikutin tuh. Terus gue lihat lah Death Valley, terus gue lihat tempatnya kayak gimana, terus gue lihat lagi yang finish orang-orangnya kayak gimana gitu. Dan gue menemukan ibu-ibu usia 60 finish Death Valley, men. Oh ya? Wah, itu gila banget, men. Iya. Waduh. Jadi ya gue dari buku ini gue menemukan banyak orang-orang gila sebenarnya. Yang kayak David Goggins gitu. Dan banyak. Iya. Itu sih. Lu akan segila dia, men? Aduh, enggak kayaknya. Kalau gue melihatnya David Goggins tuh yang gue pelajari ya, dia tuh seorang masokis hidup gitu, life masokis. Iya. Emang nyari banget gitu. Iya. Mana lagi yang nggak nyaman gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Jadi kalau gue mendapatkan pengalaman yang seperti dengan David, mungkin gue juga nggak akan seperti David gitu outputnya. Mungkin akan jatuh gitu ya. I see. Nah itu yang berusaha ini kan David ini kan kayak ini ya. Jadi pengalaman hidupnya yang banyak tantangan itu kan dicuplik gitu kan, diambil beberapa intisarinya, terus ya gimana caranya diformulasi jadi how to
ya tadi ya kayak judulnya Master Your Mind, Defying the odds. Kayak ngehack mind-nya gitu kan. Iya. Itu sih kalau gue sejauh yang gue dapet sih kayak tadi yang kita sebutin di awal ya, dia ngajarin supaya kita punya callous mind gitu ya. Jadi pokoknya gimana ya deskripsinya, jadi pikiran yang kapalan gitu. Benar. Jadi kalau nggak salah kan dia ini juga kan apa namanya, pull up. Dia mencoba memecahkan rekor gitu ya, pull up terbanyak selama 24 jam gitu ya. 17 akhirnya kalau nggak salah, Man. Oh, 17 akhirnya. 17. Ya, dari situlah ya. Dari kapalannya itu dia akhirnya punya tagline callous your mind gitu ya. Callous your mind ya. Jadi keren dia, maksudnya dia bisa, ya itu kan analogi ya, tapi maksudnya bagus juga bahwa kapalan itu kan adalah respon tubuh, pertahanan tubuh gitu ya, supaya itu kayak 6 gitu, kayak nggak sakit lagi gitu ya. Ada rasa sakitnya, rasa perasaannya. Nah itu dia terapin juga di mentalitas gitu. Jadi dia ngajarin itu dan dia sebagai demo hidupnya gitu. Iya. Praktikan itu gitu. Emang gue sih ngeliatnya dia panutan sih. Terus banyak ya yang diajarin ya, dia ngajarin ini apa namanya? Tadi ya kalau gue bilang apa, life masochist tuh kayak craving discomfort gitu. Iya, dia craving banget sih. Iya, pokoknya jangan nyaman-nyaman aja lo. Cari pokoknya yang bikin gak nyaman gitu. Iya. Kalau gue inget banget nih, kalau nggak salah dia, gue inget dia ngomong gini. Jadi kalau pain, rasa sakit, itu jangan dihindarin. Kayak dia kalau nggak salah ngasih ilustrasi ini pain gitu ya. Kalau lu hindarin itu jadi fear gitu, jadi ketakutan. Jadi kalau pain itu dihindarin itu malah jadi ketakutan. Jadi malah harus lu confront. Dikonfrontasi sehingga akan jadi rewarding gitu. I see. Kadang-kadang memang ini ya, kita butuh bukti-bukti kayak gitu karena mungkin kita udah tahu gitu, cuman yang bukti-bukti yang kaya itu kita juga lebih lebih aware ketika dihadapkan pada kondisi itu gitu. Iya sih, setuju. Tapi menurut gue ini ya, kayak kemarin itu kita bahas apa, Man? Raise your game gitu kan? Raise your game. Nah itu kan ilustrasinya olahraga. Nah sama kayak gini nih. Sebenarnya kita bisa terapkan juga di, ya bukan hanya tantangan fisik sih, tapi tantangan intelektual juga. Kalau emang kita dikasih kerjaan banyak, atau kita butuh misalnya menghadapi ujian yang sangat penting dalam hidup, gitu, ujian akademis misalnya. Nah itu bisa kita terapkan. Karena di contohnya David Goggins ini, dia juga kan sebelum akhirnya masuk Navy SEAL, dia tuh juga harus pass the test juga, tes tertulis gitu ya. Iya itu. Yang dia tuh merasa dia tuh manusia tergoblok gitu. Iya. Dalam hal akademik gitu ya. Dia merasa di sekolah dia ya nggak pernah bener lah ya. Akhirnya dia punya keinginan, tekad yang benar-benar bulat. Ya udah. Dan gue sih dari situlah gue kayak, wah, gue semakin percaya gitu ya dengan tekad tuh apa aja sih pasti bisa sih dilaluin gitu. Dia disleksia sama angka dan huruf itu sulit ya untuk dipahami sama dia ya. Ya. Dan itu wah gila sih. Tekad mengalahkan ya hard work over talent ya, Man. Dan pesannya dia juga ya, tapi dia memang masokis ya. Masokis banget. Gue setuju sih dengan dia tuh, bahkan dia bilang you have to be the uncommon amongst uncommon. Amongst uncommon, ya kita ngomongin Navy SEALs ya, orang-orang yang
menjadi Navy SEAL kan orang-orang yang uncommon gitu. Tapi dia mau menjadi orang yang uncommon, yang paling uncommon gitu. Udah sulit dinalar, terus dia lebih uncommon lagi ya, Man. Iya. Kalau lu rasain nggak sih, Man, kalau lu olahraga tuh juga in a way lu kayak jadi David juga, jadi kayak masuk. Oh iya, men. Oh iya, men. Iya, men. Aduh, gue masih belum capek nih, masih belum. Iya, iya. Kayak mau push harder lagi gitu. Iya, jadi dan every time gue push harder gitu pada saat olahraga gitu ya. Setelah baca buku ini gue langsung melihat diri gue sebagai David Goggins gitu. Come on, you can't hurt me gitu. Itu kayak self talk gitu, men. Iya, iya. Tapi itu fascinating sih. Apa namanya? Berkaitan dengan bukunya Wim Hof deh, Man. Wim Hof Method. Lo harus baca. Oh, iya, iya, iya. Di buku itu juga disebutkan bahwa ada intentional stress sama unintentional stress gitu. Jadi kita tuh memang suka sama intentional stress, ya kayak olahraga, terus berendam dingin, terus ya kita push harder dengan fisik kita gitu. Itu akan membentuk mental kita gitu. Yeah. Sementara memang di luar itu ada unintentional yang kadang-kadang bikin kita stres, kayak misalnya ya tekanan dari bos dan lain-lain yang di luar kendali kita gitu. Iya. Iya, iya. Ya, unintentional itu sih yang perlu kita manage kitanya justru ya, kayak gimana kita respon unintentional stress. Dan gue sih tiap mendapatkan unintentional stress ya inhale exhale aja sih. Itu basic tapi efektif ya. Basic tapi efektif. Kita perlu baca itu ya, Man, ya. The Oxygen Advantage itu ya, yang Patrick McEwan iya itu ya. Iya tuh kayaknya perlu tuh. Iya. Jadi kita coba bahas bareng. Tapi dua lagi yang gue suka ini, Man. Lu pasti inget deh. Yang pertama 40% Rule. Iya. Yang kedua mental cookie jar. Ingat nggak? Yang mental cookie jar nih yang gue lupa ingat nih. Oke. Ya, jadi kalau yang pertama dulu ya. Ya, yang pertama dulu. Yang 40% rule itu ini. Jadi kalau pikiran lu itu udah ngomong nyerah, udah gue nggak bisa lagi. Itu si David bilang itu baru 40% gitu. Lu masih punya 60%, keluarin pelan-pelan. 5% dulu, sisanya 5% berikutnya, 5%. Jadi misalnya ya, gampangannya kayak contohnya push up. Lu udah push up semaksimal mungkin tuh 30 gitu. Udah nyerah nih pikiran lu. Yeah. Kata David itu baru 40%, bro. Terusin. Itu kayak Mike Tyson juga sih. Mike Tyson juga gitu ya? Mike Tyson juga gitu, katanya kalau dia lari udah capek itu baru 40% gitu. I see. Jadi sebelum David tuh kayaknya juga memang udah diterapkan ke banyak yang lain juga gitu. Mantap. Yang cookie jar sih yang gue ada. Dia itu sebagai positive reinforcement-nya ya, si cookie jar-nya. Iya, benar. Jadi tujuannya sama kayak 40% rule, itu kan push harder gitu kan. Sama kayak gitu. Ketika lu udah hampir nyerah gitu, kalau 40% rule tadi ajak ngomong diri lu bahwa masih ada 60% gitu kan. Kalau mental cookie jar itu ya kayak ada jar, terus di situ ada cookie gitu. Nah, cookie-nya itu adalah pengalaman-pengalaman sebelumnya yang lu struggling gitu ya, tapi sukses gitu. Misalnya, dulu gue belajar mati-matian nih biar bisa masuk Navy SEALs misalnya, masuk universitas ini misalkan. Gue udah ditinggal orang tua nih usia segini, buktinya gue masih survive gitu. Jika mengalami masa sulit atau ujian, itu kayak kita ngambil cookie-nya itu dari jar kita, dari hidup kita, dari memori kita recall gitu. Itu analogi yang keren sih buat gue sih. I see. Iya sih.
banyak sih hal-hal keren yang ada di buku ini gitu ya. Dan mengubah mindset sih sebenarnya, mengubah mindset lu dalam apa ya? Kalau gue personally dalam mereinforce good habit gitu ya. Kayak yang awalnya mungkin gue misalkan gue mau mandi nih, wah gue harus push up dulu deh, baru nanti boleh mandi gitu kan, gitu. Awalnya gitu tuh, gue harus push up supaya mandi. Nah, karena udah terbentuk habit push up sebelum mandi, jadi sekarang kalau nggak push up nggak mandi. Oh gitu. Iya. Tapi ini sebelumnya harus kita formulasikan bahwa mandi itu rewarding ya, Man ya. Bukan satu hal yang obligasi, kebijakan kewajiban gitu ya. Sekarang tuh jadi suatu hal yang rewarding gitu. Karena pas ya kalau apa ya memang tubuh butuh air itu gitu, butuh air dingin itu gitu. Dan tadi gue kebalik, jadi gue sebelumnya kalau mau mandi harus push up dulu. Nah sekarang jadi nggak mandi kalau nggak push up. Udah kebentuk gitu ya, Man ya, habit. Udah kebentuk. Jadinya kalau nggak push up ya gue nggak mandi men. Kalau nggak keringatan gue nggak akan mandi. Iya. Gitu men. Banyak lah ya pelajaran ya yang bisa dapat dari. Asik sih, asik banget sih. Tapi gue paling nggak bisa membayangkan kehidupan dia sih sebenarnya tuh. Ya masa lalunya dia ya dengan abusive father-nya gitu ya. Tapi gue pada saat baca itu gue mencoba apa ya? Ya akhirnya gue memikirkan kembali gitu. Kayaknya buku ini cocok deh buat teman-teman yang mungkin lagi berada di lowest point atau kayak merasa udah nggak punya purpose dalam hidup gitu. Kayak udah hilang arah gitu. Mungkin buku ini akan membantu gitu. Karena gue pada saat gue baca, pada saat gue baca, wah gila men, dia bisa bounce forward gini tuh keren sih. Maksudnya orang dengan kalau tidak punya mental seperti dia ya udah aja gitu, dia pasti akan mungkin nyerah aja gitu ya. Nyerah dalam banyak arti gitu ya. Itu keren sih. Iya. Can't Hurt Me. Makanya dia jadi best selling book ya. Iya. Walaupun ada yang ini ya, kalau soal best selling ya, yang mengkritik semua buku New York best seller gitu. tapi kalau yang udah dapat klaim itu sejauh gue baca emang bagus-bagus sih. Emang bagus-bagus ya. Bagus. Iya sih. Iya. Ada yang menurut lu nggak membuat lu nggak suka atau menurut lu ini kayaknya masih bisa diimprove deh, gitu nggak, Man? Pas baca. Wah. Kalau yang suka kan banyak ya, pasti ya. Lu kan banyak yang suka ya. Gue sih banyak yang suka ya. Tapi kalau menurut gue, kalau lu bukan orang yang into sports, ya mungkin lu akan lebih apa ya, lebih lama memproses apa yang dia katakan gitu ya. Apa yang dia coba sampaikan gitu. Dia soalnya banyak menggunakan istilah-istilah yang mungkin lebih familiar dengan orang-orang yang lebih sering berolahraga. Iya. Particularly nge-gym gitu ya. Kayak Jackson Steele nih apa lagi? Gue akhirnya googling kan Jackson Steele sih. Jackson Steele tuh ya angkat beban gitu, angkat beban besi itu gitu. Oh gitu. Jadi banyak istilah-istilah sih kayak shoot gitu, CHUTE, shoot itu apa? Terus gue coba search lagi, oh ternyata dia ngomongin parachute. Oh iya. Dia singkat jadi shoot doang gitu. Iya. Itu yang ya
mungkin, tapi memang gaya dia pengen gayanya dia gitu ya. Tapi kalau mau ideal mungkin bisa menggunakan istilah-istilah yang lebih mudah dimengerti gitu. Itu sih kalau gue, men. Kalau dari lu gimana? Jadi di luar ilustrasinya yang mungkin agak eksklusif ya, karena olahraga itu mungkin juga bahasa ya. Walaupun gue juga nggak tahu ya, ini udah diterjemahin belum ya? Kalaupun udah diterjemahin. Sejauh yang gue baca sejauh yang gue cari tahu belum sih, Ben. Belum ya, oke. Kalau misalnya udah diterjemahin mungkin bisa jadi lebih relevan gitu, Man. Di pikiran kita mungkin ya. Bisa jadi. Kalau ini kan emang kayak, ya gue setuju sih. Jadi memang caranya dia bercerita kayak, jadi sebelum gue baca buku ini, gue tuh nggak tahu kan David Goggins siapa. Setelah baca buku ini gue follow sosmednya kan, emang kayak gitu dia ngomong gitu. Iya. Ya emang kayak Brimob gitu ya. Dia langsung kebayang kan suaranya dia. Iya kayak langsung kita baca. Jadi mungkin bisa jadi ya ilustrasinya mungkin eksklusif gitu ya, nggak semua kalangan mungkin ya. Terus juga mungkin bisa jadi ada yang kurang suka dengan, bukan kurang suka ya, kurang prefer dengan cara penuturannya mungkin ya. Bisa jadi ya. Tapi kalau gue sih cocok-cocok aja ya. Iya, dia very explicit sih. Iya, very explicit. Kata-kata F-word gitu misalnya. N-word itu keluar semua kan ya? Keluar semua tuh. Gue baru pertama kali sih baca buku yang ya kayak lagi dengerin album Parental Advisory gitu ya. Iya. Konten. Selain asik sih. Selain Mark Manson ya. Mark Manson udah baca, Man? Mark Manson. Mark Manson. Nah, ini gue belum nih. Yang judulnya apa nih, Man? Pokoknya gue lupa bahasa Inggrisnya ya, tapi gue baca bahasa Inggrisnya tapi malah lebih ngena bahasa Indonesia ya. Jadi gitu. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu. Apa sih itu? The Subtle Art of Not Giving a Fuck ya? Ya, itu dia. Belum baca gue. Belum baca ya? Wah, itu lebih eksplisit lagi menurut gue ya. I see. Sosmednya Mark Manson juga eksplisit. Tapi ya gue suka kok, maksudnya. Mungkin tidak untuk semua orang mungkin ya. Iya sih, itu sih. Ya, ada dan mantap sih, men. Sama mungkin ini ya, mungkin bisa dikategorikan buku ini tuh autobiografi ya. Jadi autobiografi. Iya. Iya sih, ini seharusnya autobiografi sih. Autobiografi. Jadi kalau kita baca misalnya Raise Your Game, Blink, buku-buku yang sebelumnya yang kita udah review, mereka kan didukung dengan data-data yang lebih lengkap gitu ya, Man ya, lebih luas, lebih general. Ada data-data penelitian juga. Jadi ya karena ini autobiografi ya mungkin bisa dikatakan miskin data ya, atau sangat subjektif gitu ya. Tapi ya mungkin memang itu tujuannya kan, maksudnya. Memang itu tujuannya sih. Iya sih. Wah, tuh demen banget tuh gue dengan buku itu. Memang panutan Euk. Panutan Lau ya. Jadinya gimana nih, Man, kalau tadi kita udah ngomongin suka, nggak suka, ngena gitu ya. Lu ditanya rating berapa nih, Man? Rating ini David Goggins nih. Nih lu suka banget nih, soalnya lu kemarin udah ngasih 5 sih. Jadi, keseringan ya, gue keseringan ngasih 5 mulu. Enggak lah, enggak keseringan. Ya kali ini 4,5 deh. 4,5. Kali ini. Iya. Karena apa, Man? 4,5, Man? Ya gue suka banget sih dengan cara dia menyemangati kita gitu ya. Menyemangati orang-orang yang mungkin at the lowest point atau sedang ya mencoba meraih goalnya gitu ya. Mungkin ada yang mau masuk, mau jadi tentara atau jadi polisi, kan butuh physical endurance gitu ya,
yang mana nanti dibutuhkan pada saat physical test gitu ya. Kalau lu adalah orang-orang yang mau masuk TNI atau Polri, itu mungkin buku ini cocok sih. Tapi nggak cuma itu, maksudnya kalau lu mau endure hard things, buku ini cocok sih. Iya, apapun konteksnya ya, Man ya. Apapun konteksnya sih. Iya. Ya 0,5-nya ya tadi itulah. Dia slang banget sih. Slang banget. Nah, lu dong. Ini biasa angkanya rada-rada odd nih. Enggak. Kan Okay. Karena judulnya udah defying the odds. Oh iya. Gua nggak odds lah. Gua yang genap aja yang ini. Menurut gua 4, Man. 4/5. Kenapa tuh 4? 4/5. Karena gua main aman. Karena ini emang buku bagus ya. Maksudnya menurut gua buku ini cocok dibaca oleh mungkin generasi kita ya, Man ya. Iya. Generasi kita atau setelah kita gitu ya. Mungkin lah ya. Jadi mungkin biar nggak lupa sama work hard gitu kan. Iya. Ada tendensi untuk langsung shortcut ke work smart gitu kan. Nah, mungkin ini cocok gitu ya. Walaupun mungkin benar juga apa kata lu tadi, Man. Misalnya kalau video kita ini nih masuk ke satu sosmed yang netizennya kita tahu ya, tipenya kayak gimana gitu, mungkin juga akan ngomong, wah masa harus pengalaman gitu dulu gitu, mungkin gitu juga, Man. Tapi Friendster kan? Friendster bener. MySpace dong. Emang rame tuh di situ. Rame emang. Gak tahu maksudnya apa yang menurut kita bagus tiba-tiba jadi nggak bagus, menurut kita bagus tiba-tiba jadi bagus. Spektrumnya kayak yang di Think Again itu benar-benar ada di sosmed itu gitu. Iya. Spektrumnya tuh wah. Dari hitam ke putih itu kayak ada mungkin 360 yang lain. Dan itu semuanya pengennya terdengar gitu. Wow. Ya. Kok ya sama-sama pengen terdengar gitu. Gua heran. Jadi nggak tahu maksudnya kalau kita tadi bilang cocok kayaknya dibaca sama orang yang ada di lowest point atau cocok dibaca sama generasi kita, ya mungkin menurut kita begitu ya, Man ya. Iya, menurut kita gitu. Kalau nggak setuju ya udah. Nggak apa-apa. Happen to have some disagreements aja gitu berarti kan sama kita. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kita sangat rekomen ya, Man ya, buku ini ya. Wih, rekomen banget nih. Nih keren deh. Tebal bukunya. Segini ya. Lumayan tebal lah dia. Lumayan tebal ya? Kamu baca buku fisik ya? Buku fisik waktu itu gue pengen gue jual lagi tuh, mahal anjing. Di bandara ya kalau nggak salah. Iya di bandara. Pengen gue jual lagi. Siapa yang mau beli nanti hubungin gue aja. Oh iya bener, lu ini aja, Man. Di komen aja ya. Jadi kalau ada yang mau beli bukunya Firman, sekalian, Man, kita promosi. Nggak canda. Nanti kalau gue mau jual akan gue jual sih. Oh, Oke, berarti belum mau dijual ya, belum mau dijual. Belum. Oke, berarti kemungkinan akan dibaca lebih dari sekali nih sama Firman. Iya. Nah, barangkali Leo nih mau jual juga. Gue kan di Kindle, Man, maksudnya. Oh iya. Yang jual kan orang Kindle-nya. Nggak bisa dibagiin soalnya udah account sendiri gitu. Account sendiri, bener. Beli langsung aja sama orang Kindle-nya gitu. Iya. Mantap emang Kindle. Mantap emang Kindle. Ngomong-ngomong Kindle, gue udah ada range-nya David Epstein nih. Aduh. Gue tadi semalam sempat baca tuh. Udah mulai itu. Udah sampai Van Gogh ya kalau nggak salah ya. Belum, gue masih di Tiger Woods, Federer. Berarti nanti kita akan itu ya. Bukan selanjutnya, tapi setelah ini gitu ya. Iya, gue sebenarnya terprime karena lihat warna baju lu sih, men. Oh iya, ini David Epstein banget ya? Iya, terprime banget gue. Wah. Iya.
Kayaknya David Epstein enak juga nih. Tapi next kali ya. Next kali. Kita tentukan dulu nanti nextnya. Buku apa? Setelah kita punya mood untuk ngedit ya. Oke. Ada yang mau lu tambahin lagi, Man? Soal si Gogon ini? Bayangin lo, teriak-teriak gitu, ternyata Gogon yang neriakin lu. Lo itu harus gitu. Ternyata David Gogon ya. Siapa? Orang iso nyakiti. Pikiranmu itu harus kapalan. Hancur. Wah, kalau dari gue sih coba langsung baca aja sih. Coba langsung baca ya. Langsung baca. Dia tersedia di bukunya, tersedia lah. Ya. Kalau masih nungguin translate-nya ya kayaknya nggak lama ya, biasanya 1-3 tahun biasanya. Ini kan tahun 2019 atau 2018 ya? Oh, 2018 ya? 18 loh, udah agak lama ya. Harusnya ya udah ada ya. Jadi dia baru ada yang Meksikonya, bahkan si David Goggins kemarin kasih tahu gue. Hermano. Iya. Udah bikin buku Meksiko Hermano. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat ternyata udah ada buku bahasa Indonesia, komen aja. Udah ada bot. Mantap deh pokoknya. Oke deh. Oke, mungkin segitu dulu ya, Man ya. Iya, mantap. Mungkin pokoknya. Jadi bingung. Pokoknya mah tetap kalus your mind aja. Kalus your mind aja pokoknya. Yeah. Jangan kaki yang kapalan, tapi pikiran juga kapalan. Yoi. Oke. Bosen nonton YouTube, boleh didengerin di podcast aja ya. Iya, bisa juga tuh didengarkan di podcast di banyak ya, di Spotify bisa, di Apple Music bisa, Google Podcast bisa. Apple Podcast bukan Apple Music. Ya. Lalu sambil dengerin sambil olahraga gitu ya. Iya. Dijamin 40% rule gitu. Iya. Cukup sekian kalau gitu. Leo. Oke, gue Leo. Oke, gue Firman. Kita pamit. Bye. Selamat membaca. Selamat membaca.